Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan masuk ke materi analisis keputusan, yang mana ini merupakan masih bersambung dengan materi teori permainan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini eh, seperti yang saya sampaikan bahwa ini masih sangat terkait dengan teori permainan, meskipun ada beberapa perbedaan ya, yang mana nanti kita akan banyak menggunakan sebuah tools yang disebut sebagai decision analysis. Secara spesifik kita akan memakai pohon keputusan atau decision tree. Nah, di sini dapat dibaca bahwa analisis keputusan itu terkait dengan situasi pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan yang terbaik, ya. Jadi berdasarkan atas atau tidaknya informasi tentang kejadian dari status, maka keputusan tersebut dapat dibedakan. Misalnya nanti kita akan bahas gitu, ada keputusan dengan kondisi risiko dan keputusan dengan kondisi ketidakpastian. Nah, di sini pada prinsipnya di sini Anda akan mirip sekali dengan teori permainan, di mana di sini kita ditetapkan ada sebuah himpunan keputusan, ya, yang mana dia merupakan tindakan atau strateginya tersebut dari himpunan status yang saling lepas gitu. Artinya apa? Ya, kalau dalam teori probabilitas yang disebut sebagai himpunan yang saling lepas itu berarti artinya status yang satu tidak berpengaruh terhadap status yang lain, ya, masing-masing saling independen. Oke. Jadi seperti apa di sini? Jadi kalau kita lihat begitu ya, kita terdapat himpunan keputusan atau strategi D-nya tersebut, ya. Jadi di sini keputusan tersebut adalah keputusan 1, keputusan 2 sampai keputusan yang ke M. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada kemudian alternatif status gitu. Statusnya adalah status 1, status 2 sampai dengan status yang ke N. Nah, jadi artinya apa di sini? Kalau kita menetapkan misalnya di sini adalah A11, berarti adalah ini merupakan payoff, ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa konsepnya mirip sekali dengan konsep pada saat kita membahas teori permainan, di mana ada tabel payoff. Artinya kalau A11 berarti adalah payoff yang didapatkan pada saat Anda menerapkan keputusan satu pada saat berkeputusan satu untuk satu. Kemudian kalau A21 contohnya berarti adalah bagaimana Anda menetapkan keputusan 2 begitu ya untuk status 1, dan ini payoff yang didapat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dia setiap himpunan status tersebut merupakan himpunan yang saling mutually eksklusif, ya. Dimana kalau kita lihat setiap statusnya memiliki probabilitas adalah P1 probabilitas 1, P2 probabilitas 2, dan seterusnya. Nah, karena dia merupakan sebuah hal yang mutually eksklusif begitu ya, maka di sini kalau kita lihat, ya, tentu saja di sini nilai dari P1 ditambah P2 probabilitas status 2 ditambah dengan probabilitas N itu akan sama dengan 1, ya, karena dia saling independen. Kalau dia tidak mutually eksklusif, tentu saja di sini adalah P1 ditambah P2 ditambah dengan PN. Nah, di sini harus Anda kurangkan dengan irisannya tentu saja, ya. P1, P2 dan seterusnya PN. Dan meskipun kalau lebih dari 2 status begitu ya, kalau lebih dari status membuat irisannya tidak sesederhana ini. Tapi kalau ini tadi saya sampaikan bahwa dia merupakan sebuah kondisi di mana dia mutually eksklusif atau saling bebas. Nah, kemudian apa sebetulnya yang kita tentukan? Nah, sebelumnya kita tentukan adalah kita membuat keputusan yang mana, ya. Kita membuat keputusan yang mana kalau sistem kita berada pada status tertentu. Jadi logikanya
dalam OR selalu sama. Anda membuat variabel keputusan pada saat kita berada dalam sebuah kondisi dan seterusnya. Oke. Kalau kita mengilustrasikan permasalahan keputusan ini adalah sebuah contoh. Misalnya pada saat bulan ini, Anda bisa baca contohnya ya. Pada saat bulan Ramadan, seorang pemilik toko harus menentukan berapa banyak barang yang harus dipesan dari suatu pemasok. Ya, pemilik toko dapat memesan barang dalam dua jenis ukuran batch, yaitu 100 dan 200. Kemudian kalau dia memesan 100 barang, maka harga beli per unitnya adalah 10, begitu ya. Kalau dia memesan 200 barang, maka harga beli per unitnya adalah 8 per unit. Harga jual per unitnya adalah 12, kemudian ya. Jadi dalam hal ini secara ringkas kita sudah bisa melakukan identifikasi bahwa dalam kasus ini terdapat dua buah keputusan, yaitu keputusan apakah Anda akan memesan 100 unit barang, atau keputusan 2, Anda akan memesan 200 unit barang, ya. Nah, di sini kemudian ada statusnya, ada beberapa hal seperti yang disampaikan di sini, ya. Pemilik toko memperkirakan bahwa permintaan barang selama bulan Ramadan tersebut adalah 50, 100 dan 150 unit dengan probabilitas masing-masing 0,1, 0,3 dan 0,6. Nah, kalau kita tuliskan di sini ya, kalau kita tuliskan dalam tabel payoff-nya tadi, berarti kan tadi kita kalau menggunakan format yang ada di sini tadi, ya, maka di sini kita punya keputusan, ya. Ini kita punya keputusan. Keputusannya apakah 1 atau 2, dimana kalau 1 berarti Anda membeli 100, begitu ya. 2, Anda membeli 200. Nah, statusnya juga sama. Statusnya di sini ada 1, 1, 2, 3. Dimana kalau 1 permintaannya tadi adalah 50, kalau 2 permintaannya 100, kalau 3 permintaannya 150. Nah, tugas kita yang pertama kali adalah bagaimana menentukan kita dalam mengisi matriks payoff-nya ini untuk setiap statusnya tadi. Dan di sini kita juga diberikan data tentang probabilitas dan seterusnya, ya. Jadi tadi kalau probabilitasnya kan sudah diberikan ya, ada 0,1, 0,3 dan 0,6, itu probabilitasnya. Ini 0,1, 0,3, 0,6, itulah probabilitasnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa, ya, bagaimana Anda bisa membuat matriks payoff-nya ini sehingga kita bisa mengerjakan untuk masalah keputusan ini, ya. Kemudian harga belinya tadi adalah, jadi kalau Anda pesan 100, harga belinya 10, ini harga beli 8. Karena di sini kita berbicara masalah jual beli, maka kemungkinan besar matriks payoff-nya tersebut terkait ya dengan profitnya. Nah, kalau Anda mau menghitung profitnya, tentu saja Anda membutuhkan harga jualnya. Nah, di sini harga jualnya disampaikan, harga jual per unitnya adalah 12, ya. Kemudian di sini bisa dimengerti sehingga kalau secara logika begitu ya, maka akan lebih menguntungkan kalau Anda memesan dalam jumlah banyak. Karena kalau Anda memesan dalam jumlah banyak 200, itu harga per unitnya cuma Rp8. Sementara kalau Anda memesannya itu adalah per 100 barang, maka harga per unitnya adalah 10. Nah, di sini kalau artinya kalau pesan dengan jumlah banyak itu per unitnya Anda mendapatkan keuntungan Rp4. Tapi kalau memesan dalam jumlah yang lebih sedikit, per unitnya hanya untung sebanyak Rp2. Nah, tapi dalam hal ini ya, seperti dalam bisnis ya, kalau Anda ingin mendapatkan hasil atau gain yang lebih besar ya, biasanya memang harus menderita atau berani untuk menerima resiko yang lebih besar. Nah, ini resikonya adalah tentu saja ada barang yang tidak terjual ya. Kalau barang yang tidak terjual, maka di sini Anda dapat menjual kembali sisa barang ke pemasok dengan harga jualnya tersebut setengah dari harga beli, ya. Oke. Nah, jadi dalam hal ini tadi saya sampaikan, dalam permasalahan ini Anda
yang mengambil keputusan tersebut adalah pemilik tokonya. Nah, tadi terdapat dua alternatif. Apakah keputusan 1 seperti yang sudah kita gambarkan di sini, Anda pesan 100, kemudian keputusan 2 pesan 200 dengan setiap statusnya tersebut ya. Ada permintaan 50, 100 dan 50. Nah, sekarang saya sampaikan. Tadi kita harus mengisi matriks payoff-nya ya, atau matriks pengembalian atau matriks penerimaan dalam kasus kita ini. Maka dalam hal ini payoff-nya adalah keuntungan. Nah, kalau keuntungan begitu ya. Kalau keuntungan tentu saja kita di sini begitu ya. Keuntungan adalah pendapatan dikurangi dengan biaya ya. Nah, tapi kan ada beberapa kondisi dalam keuntungan dalam kasus kita ini. Misalnya ya, di sini kita memberikan notasi kalau Q itu adalah kuantitas pemesanan yang dipesan begitu ya, dan R adalah kuantitas permintaan. Tadi U dan V masing-masing adalah harga jual dan harga belinya ya. Keuntungan kita definisikan misalnya sebagai P. Nah, maka ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah jika yang dipesan itu lebih besar daripada permintaan. Berarti ada barang sisa pasti ya dalam hal ini. Katakanlah Anda pesan 100 tadi, permintaannya cuma 50. Kan kalau permintaannya kan hanya ada 3 kemungkinan dalam hal ini. Maka akan ada sisa sebanyak 50. Ya. Maka dalam kasus yang demikian yang disebut sebagai profit di sini adalah RU ya. RU ini berarti kan R adalah jumlah yang terjual karena R itu adalah permintaan ya. Adalah permintaannya di sini dikalikan apa? Dikalikan U, U-nya adalah harga jual. Permintaan dikalikan harga jual berarti kan sama dengan revenue ya yang di sini. Dikurangi dengan apa? Ini dikurangi dengan biaya dia untuk membeli barangnya tersebut sejumlah V per unitnya sebanyak Q ya. Q unit dikalikan dengan V. Jadi ini adalah jumlah yang dibeli dikalikan dengan harga beli. Nah, tadi kenapa kemudian dikalikan dengan setengah V? Tadi disampaikan bahwa kalau ada yang tidak terjual, maka di sini dapat dikembalikan kepada pemasok dan dia dibeli lagi ya, dibeli lagi dengan setengah harga beli. Artinya ini kan juga menjadi pendapatan ya. Makanya menggunakan tanda positif. Adalah Q adalah jumlah yang dibeli, di sini adalah jumlah yang terjual. Pasti ada selisih karena Q lebih besar daripada R dikalikan dengan setengah V. Setengah V-nya itu adalah berasal dari setengah harga belinya ya. Nah, kemudian bagaimana di sini? Ini seharusnya ini bukan D ya, tetapi R. Sekarang bagaimana jika jumlah yang dibeli ya, jumlah yang dibeli itu justru ya, jumlah yang dibeli justru kurang dari permintaan. Nah, maka bagaimana cara kita merumuskan harga atau cara kita merumuskan profit yang didapat oleh perusahaan tersebut? Maka di sini adalah RU tadi adalah pendapatan karena dia adalah jumlah yang terjual ya. Jumlah yang terjual dikalikan dengan harga jual. Dikurangi adalah biaya untuk membeli ya. Dikurangi adalah biaya untuk membeli. Sedangkan R minus Q di sini berarti dia adalah sisanya ya. Sisanya dari kan kalau di sini kan karena yang dibeli itu maksudnya yang dibeli dari pemasok itu lebih sedikit daripada yang terjual. Nah, maka di sini kan berarti kan bukan sisanya berarti ya. Berarti kan adalah jumlah permintaan yang tidak terpenuhi. R min Q itu adalah jumlah permintaan yang tidak terpenuhi. Di sini dikalikan dengan U, di mana U itu adalah harga jual, kemudian ini dikurangkan dari total pendapatan. Artinya apa? R min Q dikalikan dengan U itu adalah biaya kesempatan ya, atau opportunity cost. Anda sebetulnya
mendapatkan permintaan yang berlebih tetapi Anda tidak bisa memenuhinya, maka Anda kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan profitnya tersebut. Jadi R min Q itu adalah opportunity cost, ya. Kemudian bagaimana jika di sini Q sama dengan R? Ini mohon maaf ya, ini harusnya Q sama dengan R, atau jumlah yang dibeli tepat sama seperti jumlah yang laku di konsumen, ya. Jadi jumlah yang dibeli dari pemasok itu sama dengan jumlah yang laku ke konsumen. Maka profitnya kalau di sini mudah ya, maka di sini mudah, maka dia akan sama dengan RU. R itu adalah permintaan dikalikan dengan harga jual, ya. Kemudian di sini dikurangi Q dikalikan V, maka di sini adalah dikurangi dengan harga belinya. Nah, bagaimana tadi kita sampaikan harga jual per unitnya itu adalah 12 dan harga beli per unit gitu ya. Harga beli per unit itu ada, kalau kita membelinya 100 maka per unitnya dikenakan biaya beli ke pemasok sebesar Rp10 per unit. Sementara kalau 200 tadi yang saya sampaikan kita lebih murah. Oke, coba kita lihat satu persatu ya untuk ketiga kasus tersebut. Nah, dia yang pertama untuk keputusan 1. Keputusan 1 itu kan berarti dia pesannya 100 ya. Kalau keputusan 2 pesannya 200. Nah, seperti yang saya gambarkan di sini tadi, maka berarti kan ada 6 cabang ya, karena ada 2 keputusan dan 3 buah status. Nah, sekarang kalau keputusannya membeli 100 kemudian permintaannya 50 ya, maka dia akan masuk ke kategori yang pertama, yaitu Q lebih besar dari R ya. Maka di sini R dikalikan U berarti adalah yang laku dikalikan dengan harga jualnya dikurangi apa? Dikurangi yang sudah dipesan ya, dikurangi yang sudah dipesan. Kemudian 100 dikurangi 50 berarti yang di scrap ya, yang dikembalikan ke pemasok, dan kita mendapatkan uang kembali sebesar setengah dari harga belinya awal tadi. Harga beli awal kan Rp10. Nah, dalam hal ini kita akan rugi sebanyak Rp150 ya. Berikutnya yang di sini ini tepat sama, dia pesan sebanyak 100 kemudian permintaannya juga sama dengan 100. Nah, kalau untuk ini tidak terlalu sulit, dimana dalam hal ini berarti adalah keuntungannya ya berarti Anda laku begitu ya, laku 100 kemudian pesan 100 gitu ya, maka di situ Anda akan mendapatkan keuntungan sebanyak 200. Nah, ini tadi yang konsep opportunity cost untuk kasus yang ketiga, di mana Anda pesan 100 tapi permintaannya 150. Ingat ya, permintaannya ini tergantung dari statusnya, 50, 100 dan 150 itu adalah status yang sudah diberikan di soalnya, di kasusnya tersebut. Nah, maka dalam hal ini pendapatan Anda adalah yang pendapatan Anda tadi adalah permintaannya 150 dikalikan dengan harga jualnya 12 begitu ya. Kemudian dikurangi apa? Dikurangi yang dibeli 100, ini adalah opportunity-nya. Nah, sebetulnya di sini tentu saja berarti kan ini kan sebetulnya Anda bisa juga memakai formula yang lebih sederhana ya. Di sini kan R-nya akan sama dengan Q ya. Jadi R akan sama dengan Q, sama-sama 100. Berarti ini kan bisa juga kita hitung 100 dikalikan 12 ya. Karena yang laku kan 100 gitu. Yang laku 100 berarti kita kalikan dengan 12. Nah, kemudian yang bukan yang laku ya. Yang laku sebetulnya 150, tapi yang tersedia barangnya kan 100. Maka yang bisa Anda jual kan juga cuma 100 kan, itu maksud saya. Nah, kemudian di sini karena yang bisa terjual adalah 100 dikalikan 12 1200 dikurangi 1000, maka Anda akan mendapatkan keuntungan 200 ya. Tapi kalau ini dituliskan seperti ini supaya lebih konsisten. Nah, ini pun sama untuk yang Q200, tapi di sini Anda lihat ya. Anda lihat di sini dia akan mendapatkan harga belinya tersebut lebih murah, sebesar 8 unit sebesar Rp8 per unit. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah mendapatkan sekarang tabel imbalannya. Ini adalah keputusan begitu ya. Keputusannya Keputusannya mohon maaf ini banyak typo ya. Banyak typo kalau kita lihat di sini 100, ini adalah 100 minus 150, kemudian 200, ini kemudian 200. Ini seharusnya ini Q-nya adalah 100, saya ulang ya. Yang di sini seharusnya adalah 100.
Yang di sini Q-nya adalah 200 gitu ya. Ini 100, 200, dan yang sini adalah 50, 150, 50, 100, dan 150 ya. Saya ulang. Ini adalah seharusnya 100 dan 200. Ini adalah 50, 100, dan 150. Anda harus mencatat ya di kertas Anda sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat, kita sudah mengisi matriks payoff-nya. Ini adalah minus 150, 200, dan 200. Minus 150, 200, dan 200. Ini adalah minus 400, 0 dan 0 dengan probabilitas masing-masing 0,1, 0,3, dan 0,6 ya. Jadi kita sudah selesai mengisi matriks payoff-nya. Tadi kita sudah mendapatkan tabel imbalannya atau tabel payoff-nya. Sekarang bagaimana kemudian kalau kita begitu ya? Kalau kita di sini mendapatkan apa tuh namanya? Kalau Anda mendapatkan tabel payoff-nya tersebut, sekarang bagaimana mencari ekspektasinya ya? Ekspektasinya di sini ada bermacam-macam. Ada dua saja sebetulnya ya. Yang pertama adalah bagaimana menghitung ekspektasi berdasarkan imbalan atau return yang saya miliki gitu ya. Berdasarkan return yang saya miliki, di sini bisa kita hitung begitu ya. Imbalannya tersebut. Contoh kalau saya punya di sini adalah AIJ itu adalah ekspektasinya, kemudian AIJ itu adalah imbalannya, kemudian PJ itu adalah probabilitasnya. Di sini disampaikan bahwa cara menghitung ya, cara menghitung ekspektasi imbalan untuk setiap keputusan I. Jadi I itu adalah indeks dari keputusan, anggota dari himpunan D. Dalam kasus kita D tentu saja sama dengan 2 ya. Ada keputusan 1, ada keputusan 2. Di sini dari Di sini cara menghitungnya adalah untuk setiap keputusan tersebut ya, untuk setiap keputusan. Jadi A1, J-nya itu yang bergerak ya. Berarti A11, A12, dan seterusnya. Di mana J-nya terkait dengan keputusan ya. Jadi contohnya kalau kita lihat di sini, ini adalah tabel imbalan yang tadi sudah kita dapatkan gitu ya. Adalah tabel imbalan yang sudah kita dapatkan. Tujuannya kita kan ingin memaksimasi keuntungan atau profit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka di sini adalah tadi ya, adalah sigma dari adalah adalah AI-nya. I-nya adalah tergantung dari keputusannya. Maka di sini adalah 150 dikalikan dengan minus 150 dikalikan dengan probabilitas dari terjadinya status 1 tersebut, ditambah 200 dikalikan probabilitas terjadinya status tersebut ya, ditambah 200 terjadinya probabilitas tersebut. Maka ini minus 150 0,1, 200 0,3, 200 0,6 akan sama dengan 165 ya. Kemudian untuk keputusan yang kedua, maka cara menghitung ekspektasinya di sini adalah sama ya, berarti adalah minus 400 dikalikan dengan 0,1, kemudian 0 dikalikan dengan 0,3, 400 dikalikan 0,6 ya. Intinya probabilitas totalnya yang ada di sini harus sama dengan 1 ya, sehingga kalau kita lihat di jangka panjang begitu ya, maka kalau berdasarkan perhitungan ekspektasi ini, maka keputusan 2 yaitu membeli sejumlah Q-nya adalah 200 unit barang akan memberikan keuntungan yang lebih besar, yaitu 200 dibandingkan dengan 165. Itu adalah caranya kalau Anda berdasarkan ekspektasi imbalan. Nah, kemudian ada juga metode yang berikutnya, bagaimana kalau kita ingin memecahkan begitu ya. Kalau kita ingin memecahkan permasalahannya ini berdasarkan kehilangan kesempatan, atau yang tadi yang saya sampaikan istilahnya itu misalnya adalah opportunity ya. Jadi ada himpunan keputusan D. Dalam kasus kita tadi D-nya itu I-nya adalah 1 dan 2 saja karena hanya ada 2 keputusan begitu ya. Kemudian ada himpunan statusnya adalah 1, 2, 3. Statusnya adalah J 1, 2, 3 sampai yang ke N ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung ekspektasi berdasarkan imbalannya tersebut? Maka Anda harus menghitung kehilangan
kesempatan untuk setiap keputusan I dan status J. Saya ulang ya. Sebelum bisa menghitung ekspektasinya, terlebih dahulu Anda harus membuat matriks kehilangan kesempatan dari dari keputusan I dan status J. Jadi dalam hal ini akan ada sejumlah, karena kita punya I-nya itu adalah M, kemudian J-nya adalah N, maka akan ada matriks itu ukurannya M dikalikan N ya. Dalam kasus kita tentu saja 2 dikalikan 3. Karena kita punya kita punya 2 keputusan dan 3 status. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita kasusnya kan adalah kasus maksimisasi, maka dalam kasus maksimisasi logika yang dipakai begitu ya. Di sini kalau Anda lihat, kita memaksimasi untuk setiap status ya. Kita memaksimasi untuk setiap keputusan, maksudnya kita memaksimasi untuk setiap keputusan, di mana dari setiap keputusan tersebut kita pilih, kita lakukan analisis untuk tiap status ya. Jadi kita lakukan analisis untuk status 1, kita lakukan analisis untuk status 2, dan kita lakukan analisis untuk status 3. Nah, di sini maksudnya adalah kita memaksimasi I elemen D. Nah, di setiap status tersebut Anda explore gitu ya. Anda lihat semua alternatif keputusannya. Contoh kalau dalam hal ini untuk pada status 1 gitu ya, nilai maksimumnya tentu saja adalah 100 minus 150 ya. Dalam status 2 nilai maksimumnya adalah 200, kemudian dalam status 3 nilai maksimumnya ada sebanyak 400 ya. Itu adalah untuk kasus maksimisasi. Nah, sebaliknya kalau kasusnya adalah kasus minimasi, misalnya kita ingin meminimasi ekspektasi biaya begitu, maka yang kita pilih adalah nilai minimalnya. Nah, karena kita kasusnya di sini adalah kasus maksimasi, berarti kita mengambil formula yang ada di sebelah atas di sini ya. Berarti Anda memaksimasi tadi sudah kita pilih minus 150, kemudian 200 dan juga 400 Anda kurangkan dengan nilai masing-masing. Berarti kalau yang di sini, karena tadi maksimasinya adalah minus 150 ditambahkan dengan minus 150 dikurangi dengan minus 150 tidak lain adalah 0 ya. Kalau yang di sini minus 150 kemudian dikurangi 400 dikurangi minus 400 ya, berarti minus 150 ditambah 400, maka dia akan sama dengan di sini kalau Anda lihat sebesar 250. Itu asalnya dari situ. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah 200 dikurangi 200 ya, berarti dia adalah 0. Tapi kemudian kalau yang di sini 200 dikurangi 0, maka di sini adalah 200. Di sini adalah 400 dikurangi 200 adalah 200 di sini. Kemudian kalau kita lihat 400 dikurangi 400 adalah 0. Nah, inilah yang disebut sebagai tabel kehilangan kesempatan atau tabel RIJ ya. Nah, artinya apa? Kalau kita dalam hal ini berada pada status 1 ya, berada pada keputusan 1 membeli barang sejumlah 200 unit begitu ya. Dan kemudian ada pada status 1 dan permintaannya itu ada 50. Kalau ekspektasi langsungnya kita kan akan rugi sebesar 150 gitu kan. Nah, tapi sebetulnya kita tidak bisa kehilangan lagi. Kenapa? Karena ya sudah mentok gitu dalam status 1 tersebut. Nah, tapi sebaliknya di sini kalau kita membeli barangnya sebanyak 100 unit, kemudian permintaannya ada tadi kita membeli barangnya bukan 100 unit tapi 200 unit ya. Status 2 kita membeli barang sebanyak 200 unit, kemudian permintaannya adalah 50. Tadi kan Anda rugi sebesar minus 400 gitu ya. Nah, sebetulnya Anda ini ada kehilangan kesempatan sebanyak 250. Kenapa? Kenapa saya tidak membeli barang sebanyak 100 saja, bukan 200? Itu maksudnya yang disebut sebagai kehilangan kesempatan. Kalau saya membeli barangnya 100 unit di keputusan 1 dan bukan 200 unit di keputusan 2, maka seharusnya saya bisa mendapatkan 150. Sehingga saya mendapatkan penghematan sebanyak 250. Nah, itulah makna dari kehilangan kesempatan ya. Makna dari kehilangan kesempatan. Begitu pula yang ada di sini ya, Kalau saya di sini
membeli barang 100 gitu ya. Kalau saya membeli barang 100 dan status permintaannya itu adalah 100 unit juga, saya akan mendapatkan ekspektasi keuntungannya sebanyak 200 unit. Ya, dan saya tidak bisa bergerak lagi karena sudah paling maksimum. Tetapi kalau saya membeli barang 200 unit dan permintaannya adalah 100 unit, saya kan tidak mendapatkan apa-apa kalau langsung. Nah, di sini saya kehilangan kesempatan sebanyak 200. Mengapa saya tidak membeli barangnya 100 unit saja? Kenapa harus saya 200? Kalau 200 saya tidak dapat apa-apa, saya dapat 0. Tapi kalau 100 saya masih dapat 200, itulah kehilangan kesempatannya. Nah, otomatis di sini cara menghitungnya ya, cara menghitung ekspektasi dari kehilangan kesempatan, di sini Anda mengalihkan matriks RIJ-nya tadi ya. Matriks RIJ-nya tadi kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan probabilitasnya. Jadi contohnya kalau untuk keputusan 1, maka kehilangan kesempatannya di sini tidak lain adalah Anda ekspektasi untuk yang pertama tersebut ya, ini adalah 0 dikalikan 0,1 begitu ya. Ini 0 tadi dikalikan 0,3, probabilitas terjadi status 2. Kemudian 200 dikalikan 0,6, terjadinya probabilitas status ketiga, di mana probabilitasnya tersebut sama seperti yang di tabel 16.3 ya. Nah, kemudian kalau yang bawah begitu adalah 250, kita kalikan 0,1, 200 kali 0,3 dan 0 kalikan 0,6. Nah, karena kita ingin ya meminimasi tadi ekspektasi opportunity cost-nya, tentu saja kita pilih nilai yang minimum ya. Sekali lagi saya bilang, kita ingin meminimasi opportunity cost-nya, sehingga kita pilih nilai yang minimum di antara keduanya. Di sini nilai yang minimum adalah tentu saja 85. Berarti kalau Anda ingin melakukan minimasi terhadap ongkos dari kehilangan kesempatannya tersebut, maka Anda akan memilih keputusan juga yang kedua. Maka tergantung. Jadi maksudnya apa? Kalau saya kriterianya adalah profit begitu ya, saya memilih keputusan 2. Kalau saya kriterianya adalah minimasi opportunity cost, saya kebetulan juga memilih keputusan 2, sama-sama membeli 200 unit. Karena ini terkait dengan probabilitas, maka sebetulnya ya cara untuk menyelesaikannya itu bisa juga diselesaikan. Kalau Anda masih ingat dulu kan probabilitas kalau ada event gitu ya, kita kan sering menggambarkannya dalam diagram pohon ya, terutama pada saat kita membahas probabilitas kondisional dengan metode Bayes ya. Nah, begitu pula yang ada di sini, yang ada di masalah keputusan ini, kita bisa juga menggambarkannya dalam bentuk diagram pohon ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pohonnya tadi, kita kan punya 2 buah keputusan ya. Kita punya 2 buah keputusan di sini. Ada keputusan 1, ada keputusan 2, di mana setiap keputusan tersebut Anda bisa memilih 3 buah status ya. Itu kan maksudnya. Jadi setiap keputusan tersebut Anda ada 3 buah status yang terjadi ya, bukan memilih. Jadi tadi status kalau kita ingat lagi, keputusan yang tadi adalah keputusan 1 berarti beli 100, keputusan 2 beli 200 gitu ya. Statusnya di sini adalah permintaannya 50, 100, 150, 50, 100 dan 150, dan di sini kita dapatkan ekspektasinya. Minus 150, 200, 200, minus 400, 0 dan 400 ya. Bagaimana cara kita melakukan perhitungan? Di sini Anda bisa melakukan dengan proses induksi mundur atau backward induction proses gitu ya. Caranya adalah menghitung ekspektasi pada simpul-simpulnya. Dari mana 165? Di sini berarti kan adalah 0,1 dikalikan minus 150 ditambah 0,3 dikalikan 200 ditambah 0,6 dikalikan 200, Anda akan mendapatkan sebesar 165. Itu untuk keputusan 1 ya. Kemudian kalau kita lihat dari mana angka 200 ini, berarti di sini adalah 0,1 dikalikan minus 400 atau minus 40 begitu ya. Di sini kalau minus 40 ya. Di sini 0,3 dikalikan 0 adalah 0, 0,6 dikalikan 400 adalah 240. Minus 40 ditambah 240 tidak lain adalah 200.
Nah, caranya di sini ya, Anda kemudian bisa memilih keputusan dengan ekspektasi yang paling besar. Dalam hal ini adalah keputusan yang kedua atau membeli barang sebanyak 200 ya. Nah, yang di atas tadi setiap probabilitasnya tersebut dari setiap statusnya sudah diketahui ya. Itu disebut sebagai probabilitas prior atau prior gitu ya, atau prior dalam bahasa Inggris. Prior itu kan berarti kan sebelumnya sudah diketahui. Nah, bagaimana kalau kita menentukannya itu adalah menentukan probabilitas posterior? Seperti apa masalahnya? Coba kita definisikan ya. Ini masalahnya tetap sama. Berarti dalam hal ini ada seorang pemilik toko yang dia harus menentukan berapa banyak barang yang harus dipesan dari suatu pemasok begitu ya. Yang mana dia bisa menentukan dua jenis ukuran batch-nya. Keputusan 1 adalah 100, keputusan 2 adalah 200. Kemudian juga di sini kita punya status yang sama di mana permintaan itu bisa datang begitu ya dengan jumlah 50, 100 dan juga 150 unit, berarti ada 3 buah status. Dan distribusi probabilitas tetap sama ya. Ekspektasinya tadi Anda dapatkan dengan cara yang sama pada saat di segmen sebelumnya. Nah, kalau belum diketahui ya tentu Anda harus menghitung ya. Tapi di sini ada sesuatu yang baru. Jadi sebelum bulan Ramadan tersebut datang begitu ya. Jadi pemilik toko sudah melakukan survei. Surveinya tersebut dilakukan untuk menilai model barang yang diminati terhadap kondisi permintaan ya. Nah, di sini kita ada satu keterangan lagi, terdapat 2 buah model barang yang disurvei, yaitu model 1 dan model 2. Nah, di sini kemudian kita punya probabilitas bersyarat atau probabilitas kondisional ya, seperti yang sudah kita ajarkan dulu pada saat kuliah probabilitas. Di sini Anda diberikan begitu ya. Di sini adalah probabilitas model. Jadi berapa di probabilitas, cara membacanya bagaimana? Diberikan statusnya J, maka probabilitas terpilih model K itu adalah sekian gitu ya. Itulah probabilitas bersyarat. Jadi di sini ada sudah diberikan status J-nya tersebut, kemudian ada model K tadi ya. Nah, dari di sini ini ada probabilitas bersyaratnya. Jadi adalah kalau statusnya 1, maka peluang terpilihnya model 1 itu adalah 0,7. Kalau statusnya 2, peluang terpilihnya model 1 adalah 0,2, dan kalau statusnya 3, peluang terpilihnya model 1 adalah 0,1. Tentu saja jumlah ke sampingnya masing-masing jumlah ke bawah maksud saya masing-masing akan sama dengan 1. Jadi artinya bagaimana dalam setiap status tersebut ya, ada peluang terpilih kalau tidak model 1, berarti model 2 yang akan dipilih oleh konsumen. Begitu pula dalam status 2, kalau tidak model 1 yang dipilih konsumen, berarti ada model barang 2 yang akan dipilih oleh konsumen. Begitu pula kalau dalam status 3, kalau tidak model 1 ada model 2. Itulah probabilitas kondisionalnya. Ya. Sehingga bagaimana kemudian cara kita menentukan probabilitas gabungan? Ini sebetulnya konsepnya sangat persis dengan teorema Bayes ya. Anda silahkan melihat lagi permasalahan Bayes yang sudah kita pelajari dulu waktu kuliah probabilitas. Bagaimana Anda cara menghitung probabilitas gabungannya itu? Di sini kalau kita lihat, maka probabilitas karena tadi ya, sedangkan status 1 sendiri itu terjadinya adalah 0,1, status 2 terjadinya adalah 0,3, status 3 terjadinya adalah 0,6 ya. Maka ibaratnya kalau di bias dulu kan Anda memilih begitu ya, Anda memilih katakanlah ada produk itu proporsinya sekian begitu. Nah, dari setiap proporsi yang ada di setiap kategori tersebut kemudian ternyata jumlah cacatnya dalam produk sekian. Itu kan kalau di bias dulu kan contohnya, kalau saya ingat dulu yang diterangkan pada saat kuliah probabilitas. Nah, ini pun sama. Jadi dari 0,1 tersebut ternyata bisa dibagi lagi menjadi 0,7 dan 0,3 dan seterusnya. Sehingga probabilitas gabungannya ya, probabilitas gabungannya untuk model status 1 tidak lain adalah terjadinya status 1 ya, ini kan 0,1 adalah terjadinya status 1 dikalikan terpilihnya model 1. Maka sebesar 0,7. Ini 0,1 adalah terjadinya status 1 dikalikan dengan terpilihnya model 2 untuk status 1 tentu saja. Sebesar
0,03 ya. Kemudian kalau yang ada di sini ya, kalau yang ada di sini kita lihat, maka dia adalah 0,3 terpilihnya status 2 gitu ya, atau terjadinya, bukan terpilihnya ya. Ini kalau 0,1 terjadinya status 1, 0,3 terjadinya status 2, 0,2 adalah terpilihnya model 1, 0,8 adalah terpilihnya model 2, adalah sekian. Begitu pula Anda bisa dapatkan untuk status yang ketiga. Nah, maka probabilitas model gabungan ya untuk setiap modelnya tadi, maka tidak lain begitu ya. Untuk model 1 berarti kan sama dengan 0,07 ditambah 0,06 ditambahkan 0,06. Di sini adalah sebesar 0,19. Kemudian probabilitas untuk terjadinya terpilihnya model yang kedua ya, terpilihnya model yang kedua berarti kan adalah 0,03, 0,24 dan 0,54. Ingat ya, mengapa demikian? Karena setiap statusnya tersebut tidak deterministik. Statusnya tersebut adalah dia juga memiliki kemungkinan terjadi. Ini adalah 0,1, ini adalah 0,3, ini adalah 0,6 ya, secara logika seperti itu. Sehingga bagaimana kemudian cara kita menghitung sekarang probabilitas kondisional begitu ya. Kalau tadi kan adalah model status gitu ya. Nah, sebetulnya yang kita harapkan itu kan adalah probabilitas kondisional kalau sudah terpilih modelnya ya, kalau sudah diberikan modelnya, maka berapa peluang terjadinya status tersebut. Itu kan yang mau kita cari ya. Yang mau kita cari adalah kalau sudah terjadi modelnya, maka berapa peluang terjadi statusnya tersebut, sama seperti pada saat bias dulu. Maka ini adalah probabilitas modelnya 0,19 di sini kalau untuk yang model 1 ya, maka terjadinya di sini kalau Anda lihat begitu ya. Di sini kalau Anda lihat, kalau sudah model 1 maka terjadinya status 1 ya, berarti sama dengan 0,07 dibagi dengan 0,19 ini kan, 0,07 dibagi 0,19 sebesar 0,368. Begitu pula kalau sudah terjadi model yang kedua begitu ya. Model yang pertama masih, tapi status yang kedua berarti adalah 0,6 juga kita bagi dengan 0,19. Kemudian yang ketiga, status 3 untuk model 1 berarti 0,06 dibagi dengan 0,19 ya, dimana kalau kita jumlahkan 0,368 ditambah 0,316 ditambah 0,316 tentu saja jumlahnya sama dengan 1 ya. Begitu pula kalau yang ada di sini, maka caranya adalah 0,03 Anda bagi dengan 0,81, 0,24 kita bagi dengan 0,81, 0,54 kita bagi juga dengan 0,81 ya. Nah, dengan cara yang demikian Anda bisa mendapatkan probabilitas posteriornya tersebut ya. Ini adalah model 1, status 1, model 1, status 2, model 1, status 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Tadi kan kita sudah mendapatkan setiap statusnya ya. Setiap statusnya kita sudah mendapatkan ekspektasinya ya. Sudah mendapatkan ekspektasi yang ada di atas tadi. Nah, sekarang kan berarti kan adalah kita bisa membuat perhitungan tersebut untuk setiap model ya. Berarti setiap model ada 2 keputusan gitu kan. Model 1 2 keputusan, model 2 juga 2 keputusan. Nah, bagaimana caranya? Ya, berarti yang di sini tadi Anda kalikan dengan ekspektasi yang ada di atas minus 150, 200, 200 sebanyak kita punya 71,05. Kalau yang kedua berarti yang di sini adalah ya minus 400, 0 400 Anda kalikan dengan probabilitas yang ada di yang ada di sini juga. Ini Anda kalikan dengan minus 400, Anda kalikan dengan 0, yang di sini Anda kalikan dengan 400, besar minus 21,05. Sehingga apa kesimpulannya? Untuk model yang 1, ekspektasi keuntungan yang maksimum itu sebesar 71,05, itu berasosiasi dengan keputusan 1 ya.
Sehingga berdasarkan kriteria ekspektasi dari imbalannya tersebut, maka keputusan yang dipilih untuk keputusan yang dipilih untuk model 1 adalah keputusan 1. Jadi kalau Anda ingin menjual model 1, berarti intinya adalah Anda membeli Q-nya itu tersebut sebesar 100 ya, bukan 200. Bagaimana kalau untuk menghitung ekspektasi model 2? Nah, maka sama, tadi kan ekspektasi model 2 kita sudah dapat probabilitas terjadinya ya. Probabilitas model untuk setiap status menggunakan bias tadi. Maka ini kita kalikan 0,07 dengan minus 150, 0,296 kita kalikan 200, 0,067 kita kalikan 200 ini ya. Minus 150, 200 dan 200 Anda dapatkan nilainya sebesar 187,04 gitu ya. Di sini kalau kita lihat lagi ya, di sini ada minus 400 dan seterusnya ya. Di sini juga bisa kita dapatkan dengan cara yang sama. Sehingga untuk model 2, maka tadi sama, untuk model 2 keputusannya untuk mendapatkan ekspektasi keuntungan yang maksimum sebesar 251,85, Anda membeli dengan keputusan 2 atau Q2 ya. Q2 di sini kan tidak lain berarti kan adalah Anda membeli ya. Anda membeli sebanyak 200 unit. Nah, ini bisa digambarkan dengan lebih mudah dengan diagram pohon begitu ya. Maka di sini adalah cara membacanya bagaimana. Ini berarti adalah model 1 untuk setiap status begitu ya. Ini adalah model 1 untuk setiap status. Mengapa kita bagi 2? Karena di setiap model kita bisa membuat 2 macam keputusan ya. Apakah Anda akan membeli sebanyak 100 atau Anda akan membeli sebanyak 200 barang. Di sini kalau Anda kalikan begitu ya, dalam diagram pohonnya tersebut, kalau Anda kalikan dengan induksi mundur, dan ini sebetulnya sama seperti pada saat kita mengalihkan dengan ekspektasi tadi, maka minus 150 dikalikan 0,368 ditambah dengan 200 dikalikan 0,316 ditambah 200 dikalikan dengan 0,316, Anda dapat 71,05. Di sini Anda dapat minus 21,05. Tentu saja kalau untuk model 1 saya akan memilih keputusan 1 itu ya kesimpulannya. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mendapatkan ya, kalau untuk model 2 berarti keputusan saya adalah saya akan memilih keputusan 2 atau membeli sebanyak 200 unit. Jadi model 1 saya beli 100 unit, model 2 saya beli sebanyak 200 unit. Itu adalah cara kita untuk melakukan perhitungan. Nah, ini diberikan permasalahan yang sama, cuma ini disampaikan bahwa sebelum bulan Ramadan itu tiba, pemilik tokonya ingin memutuskan untuk melakukan survei ya atau tidak. Dan surveinya tersebut jadi merupakan sebuah keputusan juga untuk melakukan survei atau tidak melakukan survei tersebut. Dan survei tersebut digunakan untuk menilai model barang yang diminati atas kondisi permintaan. Dan modelnya tadi sama ya, ada model 1, ada model 2, di mana ini merupakan probabilitas bersyaratnya. Tadi yang sudah saya sampaikan adalah probabilitas kondisional. Jadi kalau sudah diberikan statusnya ya, kalau sudah diberikan statusnya berupa status J-nya tersebut, maka di sini modelnya itu terpilihnya itu sebesar berapa probabilitasnya masing-masing ya. Jadi maksudnya kalau statusnya 1 akan ada peluang 0,7 memilih model 1, kalau 1 ada peluang 0,3 memilih model 2 dan seterusnya, dimana penjumlahan dari setiap kolom itu mestinya akan sama dengan 1 ya. Di sini kalau kita lihat, kita akan dapatkan tadi probabilitas setiap model, dan tadi Anda lihat ya, Anda masih ingat dari awal sekali terjadinya setiap status tersebut ada probabilitasnya. Ini terjadi sebesar 0,1, ini terjadi sebesar 0,6 ya, dan di sini terjadi ini terjadi 0,3, yang di sini terjadi 0,6 ya. Maka dari mana di sini angka 0,07 ini tidak lain kan dikalikan dengan 0,1. 0,06 dikalikan dengan 0,3, 0,06 dikalikan dengan 0,06.
maka di sini adalah 0,54 juga dikalikan 0,6, 0,8 dikalikan 0,3 sama dengan 0,24, 0,3 dikalikan 0,1 sama dengan 0,03. Dan kalau Anda lihat ya, maka probabilitas terjadinya status 1 untuk setiap model tersebut adalah 0,19 begitu ya. Terjadinya sebesar 0,19 dan terjadinya untuk model 2 begitu ya. Terjadinya untuk model 1 sebesar 0,19, terjadinya untuk model 2, berarti kan tadi kan ini model 1 0,19, terjadinya model 2 sekarang sebesar 0,81. Ini tadi probabilitas posterior yang sudah kita dapatkan cara perhitungannya dengan bias ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita melakukan induksi dengan proses logika membuat decision tree-nya ya. Kalau kita membuat decision tree-nya sekarang berarti kalau tadi kan kita kan tidak ada cabang yang baru ini ya. Jadi kan cabangnya adalah ada keputusan begitu, keputusannya tersebut ada cabangnya di setiap model. Kalau kita lihat yang terakhir ya, modelnya akan bercabang ke keputusan, keputusan akan bercabang ke status ya. Nah, kalau yang di sini Anda lihat, maka di sini tidak hanya model yang bercabang ke keputusan, tetapi juga ada suatu tindakan lagi, apakah Anda akan melakukan atau tidak melakukan survei. Ya. Di sini kalau Anda melakukan survei, maka kemudian akan masuk apakah dia berapa terjadinya peluang si model satunya tersebut begitu ya. Kemudian kalau melakukan survei juga berapa peluang terjadinya model 2. Nah, kalau tidak melakukan survei, tentu saja ini akan kembali ke permasalahan ekspektasi yang di awal tadi. Kalau Anda lihat ini kan tidak ada probabilitas biasnya, maka ini kita akan kembali ke kondisi ekspektasi perhitungan yang di awal sekali tadi, ya. Jadi kalau yang di sini, kalau kita melakukan survei ada perhitungan sekarang ya. Kalau kita melakukan survei di sini kita punya perhitungan berapa kemudian ya terjadinya. Jadi kalau kita tarik mundur lagi ya, kalau kita tarik mundur lagi gitu, maka caranya adalah kalau tadi kita sudah pilih ya. Tadi kalau di kalau ini model 1 gitu ya, bukan temuan, ini model ya. Ini model 1. Berarti di sini Anda memilih keputusan 1 tadi dengan nilai ekspektasi yang maksimum itu sebesar 71,05. Kemudian kalau model 2 begitu ya. Kalau model 2 Anda memilih keputusan 2 dengan ekspektasi maksimumnya itu sebesar 251. Nah, masing-masing kan padahal kan ada probabilitasnya sendiri. Model 1 terjadi dengan 0,19, kemudian model 2 terjadi dengan 0,81. Sehingga dari mana angka 217,5 ini tidak lain kan dia adalah 71,05 dengan terjadinya peluang terpilihnya model 1 barangnya. Kemudian 251,85 adalah kita kalikan dengan 0,81 atau terjadinya model 2 itu dipilih dalam kasus kita ini ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi tadi yang saya sampaikan, kalau Anda tidak melakukan survei maka ini kan akan kembali ke proses ekspektasi yang di awal sekali tadi ya, dimana di sini Anda punya minus 150 dikalikan dengan 0,1 atau minus 15, ini ditambah dengan 60 ditambah dengan berapa 120 ya, total akan sebesar 165, total ada 200, maka Anda pilih tentu saja yang 200 ya. Nah, artinya apa? Cara menginterpretasikan itu kan yang lebih penting ya, cara menginterpretasikannya. Cara kita melakukan interpretasi adalah berarti kalau model 1, maka Anda memilih keputusan 1, yaitu membeli barangnya sebesar 100 tadi ya. Kalau model 2, Anda memilih keputusan 2 membeli barang sebanyak 200. Itu kalau untuk model 2. Ya. Dan di sini
Untuk kedua model tersebut ya, karena masing-masing punya probabilitas terjadi, maka ekspektasinya sebesar 217. Oke. Kalau kita lihat lagi di sini ada biaya melakukan survei. Ini memang tidak disampaikan ya di apa? Di soalnya, cuma saya menduga ada minus 10 ya, mungkin dapat dianggap gitu. Ini adalah biaya untuk melakukan survei, karena survei kan mestinya kan ada biaya, dan ini merupakan sebuah hal yang bagus ya, karena artinya logikanya sudah benar. Kalau Anda ada effort begitu, ada proses untuk melakukan survei, ya wajar kalau di sini Anda dikenakan sebuah biaya ya. Nah, setelah dikurangi biayanya, dan dari mana kita bisa mendapatkan biaya melakukan survei ini, ya tentu saja berdasarkan pengumpulan data secara empiris ya. Anda kumpulkan data, kemudian Anda bertanya, wawancara, cari literatur atau apapun gitu. Tapi di sini adalah Anda ada biaya melakukan survei sebanyak sebanyak 10. Jadi biaya bersihnya ya, jadi ekspektasi bersihnya, bukan biaya bersihnya, adalah tentu saja ekspektasi untuk melakukan survei. Untuk ekspektasi setelah kita melakukan survei, kita dapat pendapatan 217,5 dikurangi biaya melakukan surveinya, berarti tinggal bersihnya 207. Nah, 207 tentu saja lebih baik daripada tidak melakukan survei yang ekspektasinya adalah 200. Yang mana 200 tadi kita dapatkan ya. Kita dapatkan di sini dari mana? 200 yang tersebut adalah kita dapatkan kalau tidak melakukan survei, maka lebih baik untuk melakukan keputusan 2, yaitu membeli barang sebanyak 200 unit ya. Itu kalau tadi kita melakukan akomodasi ya, di mana kita melakukan analisis keputusan dengan memasukkan keputusan akuisisi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai analisis keputusan untuk kondisi ketidakpastian ya. Kalau dari ketidakpastian berarti di apa definisinya? Ini sama ya, ada keputusan begitu dari 1 sampai dengan M gitu ya, jangan Anda lupa begitu. Dan dalam setiap keputusan tersebut ada muncul beberapa status di mana nilainya adalah 1 sampai N. Tadi kalau saya ulang lagi, di sini misalnya adalah A11 berarti ya, berarti di sini Anda menerapkan keputusan 1 pada saat terjadi 11 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa memecahkan dengan beberapa cara untuk masalah keputusan yang mengandung ketidakpastian tersebut. Yang pertama, kalau kita menyelesaikan dengan cara Laplace ya. Nah, dengan Laplace ini Anda ada permasalahan di mana Anda tidak memiliki informasi yang memadai atau principle of insufficiency ya. Jadi kalau karena saya tidak diberikan nilai probabilitasnya, jadi kalau saya memiliki N status di sini, boleh saya asumsikan dipukul rata probabilitas tiap statusnya tersebut adalah 1 per N ya, adalah 1 per N. Kemudian selanjutnya Anda tinggal Anda tinggal menghitung probabilitasnya. Meskipun di sini ekspektasi ya, meskipun di sini contohnya agak salah ya angkanya. Kalau kita lihat di sini, ini tabel imbalan yang awal. Karena tadi saya sampaikan kita tidak memiliki informasi berapa probabilitasnya, maka di sini boleh kita pukul rata. Karena kita punya 3 buah status, maka setiap kotak atau setiap elemen tersebut nilai probabilitasnya adalah sama dengan 1 per 3 ya. 1 per 3, ini 1 per 3, ini juga 1 per 3. Kalau kita lihat, ini adalah keputusannya, 1 per 3 dikalikan dengan minus 150 dan seterusnya. Anda akan mendapatkan 83,33. Keputusan 2 probabilitasnya adalah kalau kita kalikan sepertiga dikalikan 0 begitu ya. Ini kan kalau ditambahin kan 0. Kalau ini kan kalau ditambahin kan sebesar 250 ya. 250 kalau kita bagi dengan 3, Anda akan mendapatkan nilai ini. Ini kalau 0 kita bagi 3, Anda akan dapatkan 0 begitu ya. Nah, maka di sini yang maksimum di antara keduanya adalah 83,3. Ini kurang tepat ya, bukan 7. Tapi yang maksimum di antara kedua keputusan ini adalah 83,3, dan itu berasosiasi tentu saja dengan keputusan 1. Nah, artinya apa? Kalau Anda tidak mengetahui probabilitasnya, Anda mungkin menggunakan kriteria Laplace, dan Anda berarti keputusannya adalah membeli barang sebanyak 100 unit, bukan 200 unit. Nah, tapi tentu saja lebih baik kalau kita mengetahui berapa probabilitasnya. Dan dari mana kemudian kita bisa
mendapatkan ya, dari mana kita bisa mendapatkan probabilitas tersebut. Di sini caranya ya secara empiris gitu. Berapa dalam secara historis gitu, berapa terjadinya status permintaan 50 unit, berapa terjadinya permintaan 100 unit, kalau 102 kan 100 unit ya, dan berdasarkan data historis berapa terjadinya permintaan sebanyak 150 unit. Kemudian kalau kita menyelesaikan dengan kriteria yang lain, ini mirip seperti game teori ya yang sudah diajarkan di minggu sebelumnya. Bagaimana kalau kita menyelesaikan begitu ya? Kalau kita menyelesaikan di sini, nah ini kita mencari dengan kriteria maksimin gitu ya, maksimin atau minimax gitu ya. Maksimax atau minimin gitu, maksimax atau minimin. Jadi kita memilih dari maksimum ke yang maksimum. Ini statusnya berarti memilih the best of the best ya. Kalau dengan kriteria maksimax atau minimin ini, kalau minimin berarti kan mungkin dia minimasi biaya atau yang semacamnya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana caranya? Kalau kita lihat ya, maka di sini yang maksimum dari status 1 tentu saja adalah 150 gitu ya. Yang maksimum dari status 2 adalah 200 gitu. Yang maksimum dari status 3 adalah 400. Nah, kalau kita pilih antara minus 150, 200 dan maksudnya kita pilihnya per keputusan ya, saya salah di sini, ternyata kita pilihnya berdasarkan per keputusan, ya. Jadi kalau dari keputusannya tersebut, maka di sini yang paling tinggi adalah 200 gitu, dari sini adalah 400 ya. Maka di sini dengan cepat begitu kita bisa dapatkan nilainya tersebut adalah yang paling maksimum di antara 200 dan 400, tentu saja adalah 400 ya. Maka yang dipilih kalau dengan kriteria maksimax ya, karena the best of the best tadi. Kalau dengan kriteria maksimax berarti kita akan memilih untuk keputusan 2, membeli barang sebanyak 200 ya. Nah, bagaimana kemudian kalau ini tadi yang saya sampaikan, kalau ini yang mirip seperti game teori yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau ini berarti kita menggunakan kriteria maksimin ya, berarti kita pilih the best of the worst ya. Kita pilih dulu yang paling kecil. Dari sini yang paling kecil adalah minus 150, dari sini yang paling kecil adalah minus 400. Maka kalau kita memilih begitu ya, yang yang maksimum begitu, yang maksimum di antara minus 150 dengan minus 400 tentu saja adalah minus 150. Nah, tujuannya apa? Kalau dalam kriteria yang seperti ini, tujuannya adalah Anda ingin meminimasi dari yang terjelek gitu ya. Anda ingin memaksimasi dari yang terjelek gitu ya, bukan meminimasi. Anda ingin memaksimasi dari yang terjelek, kemudian Anda bisa melakukan pemilihan. Jadi ini nilai maksimum dari keuntungan minimum yaitu minus 150 berasosiasi dengan keputusan 1. Maka kalau menggunakan kriteria maksimin, maka di sini tentu saja Anda akan memilih keputusan 1, yaitu dia membeli barang sebanyak 100 unit. Selanjutnya kita membahas dengan tadi ya, kita kan masih membahas untuk masalah yang mengandung ketidakpastian. Nah, kita menyelesaikan dengan kriteria yang disebut sebagai kriteria Hurwitz gitu. Kalau dengan kriteria Hurwitz di sini digunakan sebuah parameter alfa yang mencerminkan sikap dari pengambil keputusan ya, yang dia memiliki derajat optimisme. Ya, kalau misalnya nilai alfanya itu sama dengan 0, berarti dia memiliki sikap yang pesimis. Jadi Anda memilih dengan dengan tadi the best of the worst ya, berarti dia akan memakai nilai maksimin gitu ya, the best of the worst. Kalau alfanya sama dengan 1, sebaliknya dia memiliki sikap yang optimis, berarti di sini Anda akan memilih berdasarkan the best of the best ya. Jadi kalau misalnya Anda punya di sini ada himpunan statusnya adalah S, dimana kalau dalam kasus kita S-nya itu terdiri dari N status atau 3 status ya. Berarti kalau untuk setiap AIJ ya ada imbalannya, maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah Anda memaksimasi ya. Di sini ada caranya adalah Anda
memaksimasi dari nilai alfanya tadi. Anda pilih yang maksimal, Anda kalikan dengan nilai alfa, kemudian ditambah apa? Ditambah dengan 1 minus alfa, kita kalikan dengan nilai minimasinya. Kalau kasusnya adalah di sini adalah kasus maksimisasi. Kasus maksimisasi itu misalnya dalam hal ini adalah kasus mencari keuntungan yang paling tinggi, ya. Tapi sebaliknya kalau kasusnya kita adalah kasus minimisasi, kalau minimisasi berarti adalah mencari biaya yang terendah begitu ya. Maka sebaliknya. Maka di sini adalah alfa, Anda kalikan ya. Berarti kan alfa ini kan menunjukkan dia optimisme dia. Berarti alfanya itu Anda kalikan dengan minimasinya ya, minimasinya, karena kan kita kan ingin mencari nilai minimumnya ditambah dengan 1 minus alfa, kita kalikan dengan maksimisasinya ya. Ini kita berikan contohnya, ini kita berikan untuk payoff yang sama. Jadi di sini kalau Anda punya nilai alfanya sama dengan 0,2 ya, kalau Anda nilai alfanya sama dengan 0,2, maka bagaimana caranya? Ini seharusnya karena kasus kita maksimisasi ya, ini mohon maaf terjadi kesalahan. Seharusnya di sini bukan min tapi max ya. Ini adalah max, sudah tepat kalau yang di sini. Ini adalah nilai max, yang di sini adalah nilai min. Saya ulang ya, yang di sini adalah nilai max, yang di sini adalah nilai min. Maka bagaimana caranya? Kita cari maksimumnya dulu dari keputusan ini. Kan kita menganalisisnya per keputusan. Untuk keputusan 1 maksimumnya adalah sebanyak 200 gitu ya. Kita kalikan dengan alfa 0,2. Minimumnya di sini adalah minus 150, kita kalikan dengan 1 minus alfa. Di sini Anda dapatkan untuk keputusan 1 dia Dia di sini nilainya sama dengan minus 80 ya. Sama dengan minus 80. Kemudian kalau untuk keputusan 2, maksimum dari ini adalah 400 ya, maka 0,2 dikalikan 400. Kemudian minimum dari ini akan sama dengan 0 ya. Sorry, bukan 0 tapi minus 400 dikalikan dengan 1 minus alfa. Nah, dari keduanya ini yang maksimum tentu saja adalah minus 80. Ini mohon maaf juga terjadi typo ya. Bukan minus 150 tetapi adalah minus 80 ya. Minus 80 tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan minus 240. Ingat, kasus kita tadi adalah untuk mencari nilai yang maksimum. Nah, maka dalam hal ini kita tentu saja akan memilih keputusan 1 karena dia memberikan ekspektasi yang lebih besar dibandingkan keputusan 2. Dan kemudian yang terakhir begitu ya, kita untuk masalah ketidakpastian ini membahas dengan kriteria penyesalan ya. Ini mirip sekali dengan konsep di awal tadi yang sudah kita bahas menggunakan opportunity cost ya. Anda mencari matriks RIJ-nya tadi ya. Berarti kalau di sini ya Anda cari dari setiap statusnya tersebut mana yang maksimum ya. Maka kalau untuk kasus ini yang maksimum tentu saja adalah minus 150 ya. Kemudian yang maksimum tersebut Anda kurangkan dengan nilai AIJ masing-masing. Jadi artinya kalau di sini tadi minus 150 kita kurangkan dengan 150 akan sama dengan 0 gitu ya. Akan sama dengan 0. Kemudian kalau minus 150 kita kurangkan dengan minus 400 atau berarti minus 150 kita tambahkan dengan 400 akan sebanyak 250. Yang maksimum di sini adalah 200 ya. 200 kalau kita kurangi 200 adalah 0. Dan 200 kalau kita kurangi 0 adalah 200. Yang di sini adalah kalau kita lihat maka dia adalah yang maksimum sebanyak 400. Maka kalau 400 kita kurangkan dengan 200 sebanyak 200. Sedangkan 400 kalau kita kurangkan dengan 400 adalah 0. Nah, kalau kita sudah mendapatkan imbalan regret-nya itu atau opportunity cost-nya, maka kriterianya adalah Anda menggunakan nilai minimax ya. Karena seperti game teori ya, seperti game teori, kalau Anda masih ingat, ini kan adalah masalah minimasi. Berarti pada masalah minimasi ini kita cari resiko terbesar dulu dari setiap kemungkinan gitu ya. Kita cari max-nya dulu, resiko yang paling besar. Kalau sudah dapat resiko yang terbesar baru kita cari nilai minimumnya. Nah, contohnya di sini nilai maksimum dari regret-nya untuk keputusan 1
maksimumnya tentu saja adalah 200. Ini adalah keputusan terbesar yang bisa kita adalah kerugian terbesar yang bisa kita dapatkan untuk keputusan 1, ya. Kalau untuk keputusan 2, kerugian terbesarnya adalah sebanyak 250. Dari 200 dan dari 250 tersebut, di sini sekarang yang minimum, ya, nilai dengan kriteria tadi minimax, ya, yang minimum dari keduanya di sini adalah 200 dan 250. Kita pilih yang minimum adalah 200, ya. Maka kalau berdasarkan kriteria regret, kita akan pilih keputusan 1, membeli barang sebanyak 100, ya. Saya rasa demikian. Kalau yang terkait dengan masalah keputusan, kita sudah membahas tadi. Kalau kita review lagi, ya, kalau mungkin kita lihat daftar isinya, kita lihat di sini untuk permasalahan keputusan Anda sudah membahas apa itu masalah keputusan, kemudian bagaimana menganalisis keputusan dengan kondisi risiko yang terpenting, ya. Anda bisa mendefinisikan matriks payoff-nya. Kalau dalam kasus kita Anda bisa mengerti bahwa ternyata payoff-nya tadi adalah profit, bagaimana kemudian mendefinisikan keuntungan. Ada pendapatan, kemudian ada pengeluaran, di mana pengeluaran itu juga tergantung berapa yang Anda beli, kemudian mungkin ada juga barang yang harus Anda kembalikan ke supplier, itu yang penting, begitu, ya. Kemudian bagaimana memecahkan masalah dengan kondisi resiko, begitu, ya. Di sini ada ekspektasi imbalan. Nah, kemudian kalau probabilitas itu kan mungkin awalnya diketahui, ya, bagaimana kalau probabilitas posterior. Di sini kita menggunakan sebuah teknik yang sangat terkait dengan kuliah probabilitas. Di sini kita menggunakan bias, ya. Bagaimana juga kalau dalam kondisi ketidakpastian kita menggunakan Laplace, misalnya tidak mengetahui probabilitasnya, kita menggunakan Hurwitz, gitu, ya. Misalnya kita tahu sejumlah alfa, nilai optimisme kita, dan yang terakhir kita menggunakan regret. Baik, saya rasa demikian yang bisa kita bahas untuk hari ini. Untuk selanjutnya silahkan dibaca dan disimak video dan yang ada di sini. Ini saya tidak menyediakan bukunya, ya, jadi Anda harus mencoret-coret di kertas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore.